Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share kenapa dropshipper bisa dapat omset ratusan juta walau dia itu cuma punya satu supplier utama. Jadi banyak sekali anggapan di luar sana, mungkin bagi yang teman-teman yang baru mulai dropship atau dropshipnya itu masih kecil, mungkin berpikiran bahwa kalau misalnya pengen sukses atau pengen dropshipnya itu besar, atau usaha dropshippernya itu besar, maka mereka harus punya banyak sekali supplier. Banyak sekali anggapan seperti itu. Nah, apakah itu benar? Sayangnya yang aku temui dari teman-teman yang sudah sukses dropship dan punya omset puluhan bahkan ratusan juta per bulannya, itu sebagian besar ya, kebanyakan itu hanya punya satu supplier utama. Oke, supplier utama ya, aku nggak bilang dia itu cuma punya satu supplier, tapi dia punya satu supplier utama. Kenapa seperti itu? Aku akan jelaskan di video ini untuk menangkis anggapan-anggapan teman-teman yang kalau sukses itu harus punya banyak supplier. Enggak, justru harus punya satu supplier utama. Ini alasannya. Yang pertama, kualitas produknya terjamin. Kenapa terjamin? Karena suppliernya itu sama. Misalnya kalian jualan katakanlah sepatu deh. Sepatu, kalian punya satu supplier utama, maka supplier itu akan menjamin kualitas kalian. Jadi kualitasnya itu sama. Misalnya nih ada orang beli di toko kalian satu, terus besoknya ada orang lagi beli satu. Kualitasnya itu sama. Dan kalau misalnya orang itu katakanlah puas dengan kualitasnya dan mereka beli lagi, itu mereka akan mendapatkan produk dengan kualitas yang sama juga. Bayangkan kalau misalnya supplier kalian itu ada banyak. Katakanlah supplier A, supplier B, atau supplier 1, supplier 2. Misalnya ada orang beli, hari pertama mereka beli, kamu kasih di supplier 1. Oke, dia puas karena produknya bagus. Terus dia beli lagi ke kamu ambilkan di supplier 2. Kalau misalnya kamu ambilkan di supplier 2, kualitasnya akan nggak sama. Customer akan bertanya, loh kemarin perasaan aku beli di toko kamu kualitasnya kok bagus, sekarang kok enggak? Nah, alasannya karena apa? Karena suppliernya berbeda, kualitasnya berbeda. Contohnya dia suka katakanlah bahannya. Bahan supplier 1 dan bahan supplier 2 itu beda. Nah, makanya kalian akan mendapatkan customer yang komplain dengan kualitas produk kalian. Kenapa? Karena suppliernya beda. Kalau misalnya kalian cuma punya satu supplier, maka customer beli berapapun di kalian, kualitasnya itu akan terjaga, akan sama. Ya seperti itu, kayak gitu. Nah, pastikan suppliernya bagus, biar kualitasnya itu bagus dan terjaga tetap bagus terus. Kemudian yang nomor 2 adalah terjadinya hubungan baik antara kalian sebagai dropshipper dengan supplier. Kenapa itu sangat penting? Karena hubungan baik kita antara supplier dan kita sebagai dropshipper itu sangat penting. Kalau misalnya ada sesuatu, kalau misalnya terjadi apa-apa, kita itu bisa dibantu oleh supplier. Oke? Dan supplier itu akan dengan senang hati memberikan pelayanan yang bagus, memberikan produk dengan kualitas yang bagus ke kita. Kalau misalnya kita nggak kenal supplier, kita nggak jaga hubungan baik dengan dia, karena mungkin supplier kita banyak, nggak mungkin dong kita kontak mereka satu-satu. Aku yakin hubungan kita kalau misalnya suppliernya banyak, itu agak renggang. Karena kita waktunya terbatas gitu loh. Tapi kalau supplier kita cuma satu, nah kita selalu kontak dia dan kita selalu berhubungan dengan dia, maka kualitas hubungan kita menjadi sangat baik. Nah, kualitas hubungan yang sangat baik ini akan memperlancar usaha kita. Toh kalau misalnya supplier katakanlah stoknya habis atau apa, dia akan bantu mencarikan di tempat lain atau apa, karena dia udah menganggap kita itu sebagai partner bisnis. Tapi kalau misalnya supplier kita banyak, apalagi kita nggak kenal suppliernya, maka supplier tersebut akan menganggap kita sebagai pelanggan biasa. Kalau misalnya suppliernya nggak ada, ya udah. Kalau misalkan kita komplain, ya kalau misalkan suppliernya nggak mau, ya udah, kayak gitu. Nggak ada keinginan supplier untuk mengusahakan, istilahnya apa ya, memberikan pelayanan yang terbaik ke kita sebagai dropshipper. Kayak gitu, itu sangat penting banget. Makanya kenapa mereka bisa sukses dengan satu supplier, karena hubungannya sangat baik. Kemudian yang nomor 3 adalah jadi prioritas utama. Jadi kalau misalnya hubungan kita baik, kita mengenal dia dengan baik, mengenal supplier dengan baik, maka kita akan jadi prioritas utama. Jadi contohnya katakanlah supplier juga jualan di tempat lain. Katakanlah ada yang beli berapa banyak kayak gitu, yang menghabiskan stok. Nah, kita juga beli. Nah, maka supplier biasanya kalau misalkan hubungan kita baik akan memprioritaskan kita dulu. Kayak gitu. Mereka akan menyediakan at least stok untuk kita. Ya udah deh, ini kamu pakai dulu.
karena kita sudah kerjasama dengan baik selama katakanlah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kayak gitu, karena hubungan kita baik kayak gitu. Nah, menjaga hubungan baik dengan customer ini sangat penting karena ini banyak sekali dilupakan oleh para dropshipper. Mereka nganggapnya supplier itu cuman tempat untuk ngambil barang, udah itu doang, tempat untuk mengirimkan produk ke customer. Jadi sebagai objek, bukan sebagai manusia. Supplier itu manusia juga, teman-teman. Jadi kita harus menjaga hubungan baik biar kita itu dibaikin juga, biar kita itu hubungannya itu lancar dalam usaha. Karena kita sama-sama pengen untung kan. Supplier juga pengen barangnya cepat laku dan untung, kita juga pengen laku dan untung juga. Kayak gitu. Makanya kita bisa menjalin kerjasama, menjalin hubungan yang baik, dan kita akan jadi prioritas utama dibandingkan dengan customer yang lain. Nomor 4 adalah mudah mengurus retur atau komplain. Oke, jadi retur dulu. Kalau misalnya customer kita sebagai dropshipper jual ke customer, ternyata barangnya itu menurut customer itu barangnya tidak sesuai. Mereka pengen retur. Nah, kalau misalnya kita hubungan baik dengan supplier atau supplier kita cuma satu, nah kita bisa retur dengan mudahnya. Karena kita sudah sering, misalnya returnya kemana, kemudian nanti supplier akan mengirimkan barang baru atau mengganti rugi atau seperti apa. Kita sudah enak, karena cuma ada satu supplier. Bayangkan kalau banyak supplier, kita harus nyari dulu. Ini barangnya di supplier mana? Ini yang ngirim supplier mana? Belum lagi kalau misalnya orderannya dalam satu orderan itu ada banyak supplier. Misalnya satu orderan customer itu ada 3 supplier. Nah lo gimana lo? Kamu mau hitung? Kamu mau cek ini barangnya atau produknya ini dari supplier mana? Kan bingung. Apalagi kalau misalnya barangnya itu banyak, gitu kan? Nah, itu teman-teman, mudahnya mengurus retur kalau cuma satu supplier itu ya kayak gitu. Kemudian mudah juga menghadapi komplain. Nah, kalau misalnya customer komplain tentang barangnya, nah kita tuh udah tahu suppliernya yang mana. Maka kita langsung arahkan ke supplier. Arahkan ke supplier bahwa customer ada yang komplain kayak ini. Karena hubungan kita dengan supplier baik, maka supplier akan ngasih solusi tentunya. Tapi kalau misalkan hubungan kita dengan supplier nggak baik atau supplier kita banyak, biasanya supplier akan ogah-ogahan. Oh ya udah nggak bisa, barang yang udah dibeli nggak bisa dikembalikan lagi, barang yang udah dibeli nggak bisa komplain lagi, kayak gitu. Oke, paham ya? Kemudian yang nomor 5 adalah kita sebagai dropshipper akan tahu detail tentang produknya kayak gimana. Jadi kita mudah menjelaskan ke customer. Jadi kalau misalnya ada satu produk, katakanlah kita punya sepatu, kita sudah tahu nih bahannya kayak gimana, kemudian katakanlah fitur-fitur yang ada di dalamnya kayak gimana, apa keunggulan dari produk-produk ini, bagaimana cara merawatnya dan sebagainya. Nah, itu kita tahu kenapa? Karena supplier kita cuma satu. Dan kita bisa tanya langsung ke supplier itu, kelebihannya apa, fiturnya apa, dan sebagainya. Dan itu sama semua. Kayak gitu. Kalau misalnya suppliernya beda-beda, katakanlah satu produk nih, satu produk sepatu. Supplier A, supplier B, supplier C, mereknya sama, tapi fiturnya itu beda-beda. Kayak gitu. Karena mungkin bahannya beda-beda. Misalnya supplier A, sepatunya harganya 250.000. Karena fiturnya kayak gini, karena bahannya menggunakan ini. Kemudian supplier 2, sepatunya yang sama persis, tapi harganya katakanlah 2 juta. Nah, karena 2 juta ini berarti bahannya bagus, bahannya berbeda, cara perawatannya berbeda. Nah, itu kita akan bingung kalau misalnya kita menjelaskan ke customer, ini adalah produk kayak gini. Nah, produknya dari supplier mana? Kalau supplier ini berarti bahannya pakai ini. Kalau supplier ini berarti bahannya pakai ini. Beda-beda kan? Kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian pengen sukses, kalian pengen berhasil, kalian pengen dapat omset puluhan bahkan ratusan juta dari dropshipper ini, aku sarankan secara pribadi kalian punya satu supplier utama saja. Tapi pastikan supplier utama atau satu supplier utama itu adalah supplier yang sangat bagus, yang sangat kalian percaya. Kayak gitu. Gimana caranya? Ya kenalan dulu dengan supplier. Kenalan, komunikasi, kemudian ajak ngobrol dan sebagainya. Kemudian coba pesan kalau misalkan kalian punya dana gitu kan. Nah setelah itu kalian akan tahu, oh ini suppliernya bagus, oh ini suppliernya enggak. Nah kalau misalnya suppliernya memang bagus, kalian pertahankan. Kalau bisa kalian buat surat perjanjian atau hitam di atas putih lah. Kalau misalnya kalian bisnisnya udah gede, katakanlah kayak gitu ya. Biar suppliernya nggak lari juga. Percuma kalau misalnya suppliernya terpercaya di awal-awal, tapi kalau nanti suppliernya lari kayak gimana. Nah aku sarankan punya satu supplier utama, bukan berarti kita punya satu supplier. Oke, satu supplier utama, aku bilang utama. Jadi bukan cuma satu supplier. Kalian wajib punya supplier backup.
Supplier backup ini maksudnya kalau misalnya satu supplier utama ini stoknya kosong, atau dia lari, atau dia melakukan kesalahan, atau dia nggak bisa memenuhi pesanan, kita punya supplier cadangan. Kayak gitu, kita punya supplier backup. Kayak gitu, entah 2 atau 3 supplier backup. Tapi pembeliannya itu selalu lewat supplier utama ini. Biar ya itu tadi kualitasnya sama, hubungan kita dengan supplier baik kayak gitu. Kalau misalnya memang supplier nggak bisa memenuhi pesanan dan bla 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 kayak gitu, ya udah kita loncat ke supplier backup. Gitu, at least kita ada backup. Dan teman-teman, terakhir tips buat kalian para dropshipper, kalau misalnya kalian ingin sukses dropship, kalian jangan berpikiran kalau dropship itu yang sukses itu jualan banyak produk. Enggak, teman-teman. Kalian lihat deh di beberapa toko yang penjualannya at least banyak lah. Dan mereka itu udah sukses, udah gede, udah terpercaya lah katakanlah. Pasti rata-rata sebagian besar mereka itu jualannya itu satu jenis produk, bukan satu produk ya, tapi satu jenis produk. Katakanlah toko sepatu, ya udah jualannya sepatu, kaos kaki, tali sepatu, semir sepatu, yang hubungannya sama sepatu. Misalnya mereka itu jualan katakanlah furniture, ya meja, ya kursi, pokoknya semua yang berhubungan dengan furniture. Misalnya dia itu jualan katakanlah jam tangan, ya udah dia jualan jam tangan, misalnya alat pembuka jam tangan, baterai, strap dan sebagainya yang berhubungan dengan jam tangan. Udah satu jenis doang, satu kategori doang. Jangan kalau misalnya kalian tiba-tiba jualan makanan, terus bulan berikutnya jualan lagi kaos, bulan berikutnya jualan lagi otomotif, bulan berikutnya jualan lagi gadget katakanlah. Beda-beda terus ya, kalian kapan suksesnya kalau kayak gitu. Pertahankan satu kategori atau satu jenis produk saja dengan satu supplier utama. Aku yakin deh kalian pasti akan bisa sukses ke depannya. Oke? Semoga video tadi bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi inspirasi kalian untuk berbisnis dropship, terutama bagi yang baru berbisnis atau pemula. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan sadar bahwa sukses itu bukan berarti kita punya banyak supplier, tapi kita cukup punya satu supplier utama yang terpercaya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video menarik lainnya seputar bisnis online agar bisnis kalian lebih sukses dari saat ini. Aku Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!